Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ya, yang beranggotakan Ari Dwi Ramdhani, David Basar, dan juga Fajar Saiful Ramadan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai resiko ya, manajemen proyek perangkat lunak pada aplikasi Watch from Home. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara David ya. Terima kasih Saudara Arya. Pembahasan yang akan dibahas ada 8. Manajemen resiko proyek. Yang kedua, sekilas perusahaan. Ketiga, 3 resiko tertinggi. Keempat, pendekatan manajemen resiko. Kelima, identifikasi resiko. Keenam, kualifikasi dan prioritas resiko. Ketujuh, pemantauan resiko. Dan yang kedelapan, mitigasi dan menghindari resiko. Yang selanjutnya adalah RISE manajemen proyek. Pengertiannya, RISE manajemen proyek atau manajemen risiko proyek adalah ilmu dan seni yang dapat mengidentifikasi, menganalisis dan menanggapi risiko proyek hingga memenuhi tujuan akhir proyek tersebut. Yang kedua, manajemen risiko proyek memiliki 2 tujuan utama, yaitu meminimalisir potensi risiko negatif dan memaksimalkan potensi risiko positif. Dan yang ketiga, hadirnya sebuah manajemen risiko dapat mengantisipasi sebuah masalah serta memperoleh komitmen dari para pelanggan. Lalu selanjutnya ada tahapan manajemen risiko proyek ya. Nah, untuk tahapannya sendiri yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko, lalu identifikasi risiko, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, perencanaan respon terhadap risiko, dan yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian risiko. Kemudian ada sekilas perusahaan. Yang pertama, di tengah pandemi COVID-19, kelompok kami membuat aplikasi Watch from Home sebagai terobosan baru untuk menonton film bioskop dari rumah. Yang kedua, dalam peluncuran aplikasi WFH ini, resiko yang dialami, pertama, aplikasi WFH yang sepi pengguna, yang kedua, aplikasi WFH yang sulit bersaing, ketiga, aplikasi WFH yang sulit berkembang, keempat, strategi pemasaran yang kurang efektif, dan yang kelima, perencanaan keuangan yang kurang matang. Selanjutnya, dari resiko-resiko tersebut, kita telah membagi menjadi 3 resiko tertinggi. Yang pertama adalah aplikasi WFH yang sepi pengguna. Penyebabnya adalah perangkat elektronik yang tidak mendukung, dan yang kedua adalah aplikasi yang menerapkan pembayaran. Masalah yang kedua adalah aplikasi WFH yang sulit bersaing. Penyebab yang pertama adalah konten aplikasi yang kurang menarik, dan yang kedua adalah banyaknya situs ilegal yang mempengaruhi aplikasi tersebut. Permasalahan ketiga adalah strategi pemasaran yang kurang efektif. Penyebabnya adalah tidak melihat pertumbuhan pasar dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Nah, untuk itu ada juga pendekatan manajemen risiko ya, di mana yang pertama adalah perusahaan kami melakukan pendekatan terhadap keluhan masyarakat guna mengetahui kekurangan di perusahaan kami. Lalu yang kedua, perusahaan kami juga mencegah segala risiko dengan menerapkan pendekatan kualitatif berupa fakta di lapangan, serta pendekatan kuantitatif berupa teori-teori yang relevan dan sudah ada sebelumnya. Kemudian, perusahaan kami juga mengidentifikasi resiko. Dalam melakukan identifikasi resiko, perusahaan kami menggunakan metode wawancara dengan ahlinya sendiri, yaitu Bapak Tommy Johnson dari Statistika Unpad pada hari Senin 30 November 2020. Selanjutnya ada kualifikasi dan prioritas resiko. Perusahaan kami menerbitkan grafik yang berupa matrik untuk mengukur standar kualitas aplikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dibagi menjadi ada impact dan probability yang memiliki level high, medium, dan low. Yang memiliki impact dan probability yang tinggi yaitu resiko 1 dan resiko 2. Kemudian yang memiliki impact high dan probability medium yaitu resiko 4. Dan yang memiliki impact medium dan probability low yaitu resiko 3. Dan yang memiliki impact medium dan probability medium yaitu resiko 5.
Nah, berdasarkan penjelasan tentang grafik matriks yang telah dijelaskan oleh saudara Fajar, nah berikut ini merupakan strategi yang disiapkan oleh perusahaan kami. Jadi yang pertama adalah aplikasi WFH yang sepi pengguna. Ini diambil dari risiko pertama, di mana strategi yang kita ambil adalah menambah kembali film-film yang berkualitas, bekerja sama dengan brand ambassador yang berkompeten tentunya. Lalu yang kedua adalah aplikasi WFH ini yang sulit bersaing. Nah ini diambil dari risiko kedua ya. Dan strateginya sendiri yaitu membuat fitur yang berbeda dengan aplikasi yang serupa. Yang kedua, membuat promo-promo yang menarik lainnya. Lalu yang ketiga adalah strategi pemasaran yang kurang efektif. Ini diambil dari risiko keempat. Strateginya sendiri yaitu merekrut orang-orang yang handal dalam bidang marketing dan menambah ruang lingkup pasar hingga kancah internasional. Kemudian ada pemantauan resiko. Pemantauan resiko yaitu hal yang sangat penting guna menyelesaikan sebuah masalah dalam sebuah perusahaan. Berikut ini merupakan capaian resolusi yang perusahaan kami lakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risk event atau peristiwa resikonya adalah aplikasi WFH yang sepi pengguna. Untuk rank bulan ini, bulan lalu, dan nomor bulan di posisi 3 teratas bisa kita cermati. Untuk kemajuan resolusinya adalah aplikasi mengalami peningkatan pengguna selama 1 bulan ke depan. Yang kedua, aplikasi WFH yang sulit bersaing. Untuk rank bulan ini, rank bulan lalu, dan nomor bulan di posisi 3 teratas bisa kita cermati. Dan kemajuan resolusi yang diharapkan yaitu aplikasi mengalami persaingan yang setara selama 2 bulan ke depan. Dan yang terakhir, ada strategi pemasaran yang kurang efektif. Rank bulan ini, rank bulan lalu, dan nomor bulan di posisi 3 teratas bisa kita cermati. Dan kemajuan resolusi yang perusahaan kami harapkan yaitu bisa mengalami perkembangan yang baik selama 1 bulan ke depan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai mitigasi dan menghindari resiko. Yang pertama, perusahaan kami sudah merencanakan mitigasi resiko seperti alokasi waktu selama 24 minggu dan biaya sebesar 200 juta rupiah. Yang kedua, perusahaan kami melakukan penelitian dengan metode brainstorming dan wawancara kepada para ahli. Yang ketiga, perusahaan kami juga telah membuat sebuah terobosan baru seperti yang sudah ditekankan di awal perbincangan. Nah, lalu di sini ada pendaftaran risiko ya, di mana pendaftaran risiko ini adalah lampiran-lampiran keseluruhan dari risiko aplikasi ini. Jadi yang pertama adalah aplikasi Voice from Home ini atau WFH yang merupakan aplikasi terobosan baru bagi masyarakat dalam menonton film bioskop yang bisa diakses dari rumahnya masing-masing. Nah yang kedua, dalam pembuatan aplikasi ini tentunya memiliki beberapa resiko ya yang muncul gitu. Nah resiko-resiko tersebut mungkin sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah aplikasi WFH yang sepi pengguna, aplikasi WFH yang sulit bersaing, aplikasi WFH yang sulit berkembang, strategi pemasaran yang kurang efektif, dan juga perencanaan keuangan yang masih kurang matang. Oke, yang ketiga, perusahaan kami telah mendaftarkan 3 risiko teratas, yaitu sebagai berikut. Pertama, aplikasi WFH yang sepi pengguna. Yang kedua, aplikasi WFH yang sulit bersaing. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yang kurang efektif. Kemudian, setelah memaparkan 3 permasalahan risiko di atas, berikut ini penyelesaian masalahnya yaitu sebagai berikut. Untuk masalah pertama, yaitu aplikasi WFH yang sepi pengguna, itu termasuk ke dalam resiko 1. Caranya adalah menambah kembali film-film yang berkualitas dan bekerja sama dengan brand ambassador yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya, yang kedua adalah aplikasi WFH yang sulit bersaing. Untuk menanggulanginya yaitu membuat fitur yang berbeda dengan aplikasi serupa, dan yang kedua membuat promo-promo yang menarik. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang kurang efektif. Cara menanggulanginya adalah merekrut orang-orang yang handal dalam bidang marketing dan menambah ruang lingkup pasar hingga kancah internasional. Perusahaan kami juga telah merencanakan mitigasi resiko dengan cakupan waktu selama 24 minggu dan cakupan biaya sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan kami juga telah melaksanakan mitigasi resiko melalui metode brainstorming dan wawancara terhadap para ahli.
Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada penerimaan sponsor, di mana penerimaan sponsor ini disetujui oleh sponsor proyek yang bernama Bapak Asep Gempi Sutarman ya. Ini dari perusahaan PT Ayana Citra Persada Tbk ya. Nah, ini juga nama dari si proyeknya adalah WFH MMXXI Telekomunikasi yang telah disetujui pada tanggal Kamis ya, pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020. Oke, bahasan selanjutnya adalah desain mockup aplikasi dari perusahaan kami, yaitu Watch from Home atau WFH. Yang pertama, kita bisa melihat tampilan awal pada aplikasi. Ini merupakan tampilan umum pada sebuah aplikasi. Kemudian gambar yang kedua, tampilan perkenalan aplikasi. Barangkali ada pengguna baru atau orang yang baru mendownload bisa mengetahui apa sih atau sejauh mana aplikasi ini bisa digunakan. Dan yang ketiga, yaitu gambar tentang tampilan login. Artinya, sebelum masuk ke dalam sistem aplikasi, seseorang diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Selanjutnya ada tampilan daftar yang seperti dapat dilihat dan juga ada tampilan daftar film bioskop seperti berikut. Selanjutnya pembahasan dari Ari. Nah, ya di sini adalah tampilan tentang kami ya. Di mana tentang kami ini adalah dari tim kreatifnya sendiri. Ada Ridwan Ramdhani, David Basar, dan juga Fajar Saiful Ramadan. Lalu yang terakhir ada tampilan logout ya. Di mana tampilan logout ini adalah tampilan ketika user sebelum keluar gitu ya dari aplikasi ini. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang kami lihat di internet ada 3 hal utamanya. Yang pertama bisa dilihat dari Hadijah Siti, kemudian dari Iqbal Muhammad, dan yang ketiga dari Priharto Sugi. Sekiranya cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua ya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.